kita berdoa doa malaikat Tuhan dari puji syukur nomor 15. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur 642. Bersoraklah umat Kristus, karena orang kudusnya, abdi Allah yang setia, menggandakan talenta. Bila tiba akhir hayat, Raja surga kan bersabda, mari hamba masuklah ke tempat bahagia. Mari hamba masuklah ke tempat bahagia. Kau relakan daga demi Allah yang esa. Kau berjuang menuju tiap saat dan tempat. Engkau siap siang malam melakukan cita Tuhan. Mari hamba masuklah ke tempat bahagia. Mari hamba masuklah ke tempat bahagia. Orang bijaksana akan bersemarak, cemerlang laksana matahari, dan guru kebenaran akan berseri, gemilau laksana bintang abadi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Selamat pagi para suster, frater, dan seluruh umat, baik yang ada di dalam gereja maupun yang berkesempatan mengikuti misa dari rumah masing-masing. Pada hari ini tanggal 28 Januari, gereja merayakan pesta Santo Thomas, seorang imam dan pujangga gereja. Lazimnya biasa dikatakan Santo Thomas Aquino, yang
hidup pada tahun 1225 sampai 1274. Dia dikenal sebagai seorang pujangga atau pemikir besar di dalam gereja, baik dalam bidang filsafat maupun teologi. Melalui peringatan ini, kita diajak untuk mengambil suatu inspirasi kehidupan dari Santo Thomas, anak seorang bangsawan yang kaya raya, tetapi memilih untuk menjadi seorang imam, sekalipun keluarga sangat menentangnya. Saudara-saudara, dalam perayaan Ekaristi ini, mari kita berdoa untuk kebahagiaan abadi Yohanes Siantosa Lijaya, Margaret Lijaya, Agnes Lijaya, David Lijaya, dan semua keluarga yang mungkin masih berada di api penyucian. Juga mari kita berdoa untuk Oma Kuswah Yuning yang meninggal 40 hari yang lalu. Mari terlebih dahulu dengan rendah hati kita mengakui bahwa kita adalah orang berdosa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, Engkau telah menjadikan Santo Thomas Aquino cemerlang karena cintanya akan kekudusan dan karena ketekunannya dalam ilmu ketuhanan. Bantulah kami memahami yang diajarkannya dan mengikuti yang dilakukannya. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab kedua Samuel. Pada pergantian tahun, raja-raja biasanya maju berperang. Pada waktu itu, Daud menyuruh Yoab maju bersama orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan bangsa Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, ia berjalan-jalan di atas sotoh istana. Maka tampaklah kepadanya dari atas sotoh itu seorang wanita sedang mandi. Wanita itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang mengambil dia. Wanita itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Kemudian pulanglah wanita itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah wanita itu, dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud, "Aku mengandung." Lalu Daud mengirim utusan kepada Yoab mengatakan, "Suruhlah Uria, orang Het itu, datang kepadaku." Maka Yoab menyuruh Uria menghadap Daud. Ketika Uria masuk menghadap dia, bertanyalah Daud tentang keadaan Yoab dan tentara dan keadaan perang. Kemudian berkatalah Daud kepada Uria, "Pergilah ke rumahmu dan basuhlah kakimu." Ketika Uria keluar dari istana,
maka orang menyusul dia dengan membawa hadiah raja. Tetapi Uria membaringkan diri di depan pintu istana bersama hamba-hamba tuannya dan tidak pergi ke rumahnya. Maka diberitahukanlah kepada Daud demikian. Uria tidak pergi ke rumahnya. Keesokan harinya, Daud memanggil Uria untuk makan dan minum dengannya, dan Daud membuatnya mabuk. Pada waktu malam, keluarlah Uria untuk berbaring di tempat tidurnya bersama hamba-hamba tuannya. Ia tidak pergi ke rumahnya. Paginya, Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perantaraan Uria. Ditulisnya dalam surat itu demikian: tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya, supaya ia terbunuh mati. Pada waktu itu, Yoab mengepung kota Raba. Ia menyuruh Uria pergi ke tempat yang diketahuinya ada lawan yang gagah perkasa. Ketika orang-orang kota itu keluar menyerang dan berperang melawan Yoab, gugurlah beberapa orang dari tentara dari anak buah Daud. Juga Uria, orang Het itu, mati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, refrein. Kasihanilah kami ya Tuhan, karena kami orang berdosa. Kasihanilah kami ya Tuhan, karena kami orang berdosa. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Menurut besarnya rahmat-Mu, hapuskanlah pelanggaranku. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Kasihanilah kami ya Tuhan, karena kami orang berdosa. Sebab aku sadar akan pelanggaranku, dosaku selalu terbayang di hadapan-Mu. Terhadap Engkau sendirilah aku berdosa, yang jahat dalam pandangan-Mu kulakukan. Kasihanilah kami ya Tuhan, karena kami orang berdosa. Maka Engkau adil bila menghukum aku, dan tepatlah penghukuman-Mu. Sungguh aku dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Kasihanilah kami ya Tuhan, karena kami orang berdosa. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang Kau remukan bangkit menari-nari. Palingkanlah wajah-Mu dari dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Kasihanilah kami ya Tuhan, karena kami orang berdosa. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Hanya satulah Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Hanya satulah pemimpinmu, yaitu Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang banyak dan murid-muridnya, "Janganlah kamu suka disebut rabi, karena hanya satulah rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satulah Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satulah
pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapapun yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan. Gambar ditinggikan. Kianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang seiman dan sepengharapan dalam Tuhan, dua tokoh besar muncul dalam perayaan kita pada hari ini, atau menjadi pusat perhatian kita pada hari ini. Yang pertama, Santo Thomas Aquino, seorang imam dan pujangga gereja. Istilah kerennya pujangga gereja, seorang profesor, guru besar dalam bidang teologi dan filsafat. Dan dia mengajar di Paris. Yang kedua, Raja Daud, yang dalam bacaan pertama tadi dikatakan dia tergelincir ke dalam dosa. Saudara-saudara, kedua tokoh ini menjadi terkenal, menjadi besar, bukan karena pribadinya, tetapi semata-mata karena percaya dan mengandalkan Kristus, mengandalkan Tuhan. Daud sungguh mengandalkan Tuhan yang dikenalnya. Demikian pula Thomas Aquino sungguh sangat mengandalkan Kristus yang dikenalnya sebagai Sang Penyelamat. Saudara-saudara, bacaan Injil mengingatkan kita bahwa di dunia ini selalu ada godaan untuk menjadi orang yang terkenal, menjadi orang yang besar. Dan segala macam cara dipakai orang untuk menjadi terkenal, untuk menjadi orang yang besar. Tetapi Yesus mengingatkan kita bahwa sesungguhnya hanya satu yang patut disebut sebagai yang dalam tanda petik terkenal. Hanya satu, yaitu Tuhan sendiri. Yang intinya bahwa kalau orang menempatkan Tuhan dalam hidupnya sebagai yang utama, yang pertama dan utama dari segala-galanya, maka ia pun akan mendapatkan apa yang terbaik dalam hidupnya. Dan itulah yang terjadi dalam hidup Thomas Aquino. Ia tidak mau membanggakan statusnya sebagai seorang bangsawan. Dia tidak mau mengandalkan kekayaan orang tua, keluarganya. Dan justru karena itu ia berseberangan dengan keluarga. Ia justru memilih mengandalkan Kristus dalam hidupnya. Dan akhirnya ia pun menjadi orang yang terkenal karena Kristus. Menjadi guru besar dalam bidang filsafat dan teologi. Dua bidang pengetahuan yang menjadi prasyarat untuk menjadi seorang imam. Saudara-saudara, cerita Daud kembali mengingatkan kita
bahwa sekalipun orang itu hebat, sekalipun orang itu perkasa, dan sekalipun itu mempunyai yang kuat, tapi dia tetaplah manusia biasa. Dan itulah Daud. Dia tergoda oleh seorang ibu yang masih muda. Kalau baca ceritanya sungguh didramatisir ya. Tergoda dengan seorang ibu yang masih muda. Dan akhirnya dia jatuh dalam pelukan ibu muda ini. Dan setelah mengetahui bahwa dia bersalah, dia membuat kesalahan baru lagi. Ya, mengatur strategi sehingga suami ibu ini tewas dalam peperangan. Itulah Daud, kesalahannya beruntun. Sudah buat kesalahan, tanpa lagi buat kesalahan. Dan akhirnya ia pun tidak bisa menutupi kesalahannya. Tetapi Daud tetaplah orang yang percaya kepada Tuhan. Sekalipun dia jatuh, ia kemudian menyadari, ia bertobat, ia mengakui kesalahan-kesalahannya. Itulah tokoh besar. Bahwa seorang tokoh besar itu seorang tokoh yang mau mengakui kesalahannya, mau mengakui kekeliruannya. Bukan hanya soal kehebatan, tapi juga soal kelemahan dan kerapuhan. Dan banyak orang tidak bisa seperti Daud. Tidak mau mengakui kesalahan dan kekurangan. Dan karena itulah Daud selalu dikenal sebagai seorang tokoh besar dalam Allah bagi bangsa Yahudi. Oleh karena selalu takut kepada Tuhan. Mari saudara kita lanjutkan perayaan ini. Semoga kita dapat memperoleh inspirasi kehidupan dari Santo Thomas Aquino dan Raja Daud. Tuhan memberkati kita. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu boleh berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber segala kebenaran, terimalah persembahan roti dan anggur bersama persembahan Santo Thomas imammu. Dampingilah gerejamu senantiasa dalam melaksanakan tugasnya dengan pengenderaan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya.
Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab sebagaimana Engkau menggembirakan gerejamu pada pesta Santo Thomas Aquino, demikian pula Engkau mengokohkannya dengan teladan hidup yang suci. Engkau mengajarnya dengan kata-kata pewartaan. Engkau melindunginya dengan doa-doa mereka. Sebab itu bersama rombongan malaikat dan para kudus, kami menyanyikan mada pujian bagimu dengan tahin-tintinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Agunglah misteri iman kita, Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak mengharap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya kembali kami kenang dan kami doakan dalam perayaan ini. Yohanes Siantosa, Margaret Agnes Lijaya, David Lijaya, Oma Kuswa Yuning, dan seluruh jiwa-jiwa yang masih berada di api penyucian. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya,
para rasul dan semua orang kudus, khususnya Santo Thomas Aquino, yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami, mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu Dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Kita doakan puji syukur 212. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Dalam luka-lukamu, sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripadamu Tuhan. Terhadap seteru yang curang, lindungilah kami. Di waktu ajal, terimalah kami. Supaya bersama para kudus kami memuji Engkau untuk selama-lamanya. Doa untuk sinode para uskup. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, bila mana kami berkumpul dalam nama-Mu. Dengan bimbingan-Mu sendiri, semoga Engkau betah tinggal di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami mengikutinya. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan membawa kami ke jalan yang salah atau keberpihakan mempengaruhi tindakan kami. Biarlah kami menemukan di dalam-Mu kesatuan kami, agar kami bisa berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang bekerja di setiap tempat dan waktu, dalam persekutuan Bapa dan Putra, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Putra manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan menyerahkan nyawanya sebagai tebusan manusia. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kebijaksanaan, melalui santapan sabda dan tubuh Kristus, kami makin menyelami belas kasih-Mu pada peringatan Santo Thomas Aquino ini. Semoga kami setia mengabdi Putra-Mu dan kelak boleh memasuki kebahagiaan abadi di surga dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Semoga saudara-saudara sekalian selalu diberkati oleh Allah Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Puji syukur 697. Bimbinglah aku Tuhanku dalam langkah hidupku, jadikanlah aku utusan-Mu dan pewarta sabda-Mu. Bimbinglah selalu langkah hidupku, agar ku setia menjadi murid-Mu. Bimbinglah aku Tuhanku dalam langkah hidupku, jadikanlah aku utusan-Mu dan pewarta sabda